Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin al-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab ke-47. Babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Bab tentang tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Wal hathi ala takhalluqi biha wa sa'yi fi tahsiliha. Dan anjuran untuk berakhlak dengannya dan berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah kepadanya. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat dan juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang tanda-tanda bahwasanya Allah mencintai seorang hamba ya. Karena yang mengaku-ngaku atau merasa dicintai oleh Allah banyak, tetapi belum tentu pengakuan mereka tersebut benar ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekelompok manusia yang mengaku dicintai oleh Allah namun ternyata tidak benar. Contohnya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengaku adalah kekasih-kekasih Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibbahu. Berkatalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah pilihan Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ahibbah maksudnya jamak dari kekasih-kekasih Allah. Mereka mengaku demikian. Oleh karena mereka menyatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Terlebih lagi orang-orang Yahudi yang menyangka mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, mereka adalah suku yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyangka selain mereka hanyalah diciptakan untuk berkhidmat dan melayani mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Allah bantah pengakuan mereka yang mereka menyangka mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Allah berkata, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau begitu kenapa Allah menyiksa kalian akibat dosa-dosa kalian? Bukankah saudara-saudara kalian dahulu, zaman dahulu ada yang pernah dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi yang mereka telah melakukan pelanggaran di hari Sabtu? Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ya. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakan kepada mereka orang Yahudi yang bangga dengan ras mereka tentang saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang dahulu dari mereka yang tinggal di tepi pantai tatkala mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu, di mana Allah melarang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu, namun mereka tergoda karena pada hari Sabtu ikan-ikan ta'tihim hitanuhum yauma sabatihim syurra'a. Pada hari Sabtu ikan sangat banyak datang, sementara wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Sementara selain hari Sabtu, yaitu mulai hari Ahad sampai hari Jumat, ikan-ikan enggak ada. Akhirnya mereka memasang perangkap pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu mereka tidak bekerja, namun ikan-ikan terperangkap dalam jebakan-jebakan mereka. Hari Ahad baru mereka mengambil ikan. Mereka melakukan trik, hilah untuk menipu Allah sehingga mereka dapat ikan meskipun tidak kerja hari Sabtu. Dengan pasang jaring hari Jumat, diambilnya hari Ahad. Maka mereka pun dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Maka setelah mereka dirubah menjadi monyet-monyet, akhirnya keluarga-keluarga mereka, kawan-kawan mereka datang ke negeri tersebut, yang di tepi pantai tersebut. Ternyata yang mereka dapati hanyalah monyet-monyet. Tidak ada lagi manusia yang tinggal di situ. Maka disebutkan dalam buku tafsir, sebagian mereka bertanya, rupanya waktu dirubah jadi monyet agak mirip-mirip dengan aslinya. Ya, kamu Fulan bin Fulan? Katanya. Setelah itu mereka dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya setiap umat musikhat laisa laha naslun, setiap umat yang dirubah jadi hewan atau jadi apa tidak ada keturunannya. Oleh karenanya tidak boleh kita mengatakan orang-orang Yahudi keturunan babi-babi dan monyet-monyet, tapi kita katakan mereka ikhwatu al-qiradati wal khanazir. Mereka adalah saudara-saudara
orang-orang yang pernah dirubah jadi apa? Monyet ya. Tapi intinya kalau memang kalian orang Yahudi, kekasih-kekasih Allah karena ras kalian ras terpilih, lantas kenapa ada yang pernah dirubah jadi apa? Monyet. Ini sudah jelas kalau kekasih Allah tidak mungkin diazab. Bagaimana Allah mengadab kekasihnya? Bagaimana Allah mengadab kekasihnya? Kalau kalian kekasih Allah, kenapa kalian ada yang dirubah jadi apa? Monyet. Dan itu bentuk azab di dunia sebelum azab di akhirat. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian kekasih Allah, kenapa kalian sebagian kalian diazab, bahkan diazab dengan siksaan yang hina, dirubah jadi monyet-monyet. Kata Allah, bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian manusia seperti yang lainnya. Kalau baik dapat pahala dicintai Allah, kalau buruk maka bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah, sebagai wali-wali Allah adalah orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka merasa mereka adalah ahlul haram, orang-orang yang tinggal di tanah haram, yang telah mengurus Ka'bah, mengurus kiswah Ka'bah, yang mengurus jamaah haji, memberi makan, beri minum. Kemudian kalau ada musuh yang datang maka mereka yang menghadapi, sehingga mereka bangga dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Maka Allah mengatakan, ya, in awliya'uhu illal muttaqun. Sungguhnya yang wali-wali Allah adalah yang bertakwa. Kalian bukan wali-wali Allah. Kalian bukan kekasih-kekasih Allah. Allah bantah mereka. Benar bahwasanya mereka ngurus Ka'bah, mereka yang mengganti kiswah Ka'bah, tapi mereka terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Sehingga mereka bukan kekasih Allah. Allah mengatakan in awliya'uhu illal muttaqun. Yang jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal. Demikian juga di antara ayat yang Allah turunkan sebagai ayat al-imtihan, ayat ujian bagi orang yang ngaku-ngaku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah minta bukti. Allah minta bukti. Sebagaimana dalam ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam surat Al-Imran ayat 31. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dikenal oleh para salaf dengan ayatul imtihan, yaitu ayat ujian. Yang Allah turunkan sebagai tantangan bagi orang-orang yang mengaku mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Bahwasanya cinta kepada Allah butuh bukti. Makanya Imam Nawawi membuat bab judulnya bab alamatu hubbillah, tanda-tanda mencintai Allah atau tanda-tanda dicintai oleh Allah. Semuanya ada buktinya, bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau ngaku-ngaku maka semua orang bisa ngaku-ngaku. Ya, semua orang bisa ngaku sebagai wali. Tapi apakah dia benar wali Allah? Harus ada buktinya. Sebagaimana seorang penyair berkata, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruhum bidzaka. Semua orang ngaku-ngaku kekasihnya Laila, ternyata si Laila tidak kenal mereka. Musibah ya. Mereka mengaku kekasihnya Laila, ternyata Laila tidak mengakui pengakuan tersebut ya. Nah, di sini Allah berfirman, kalau kalian cinta kepada Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kenapa bukti cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi Muhammad SAW? Rahasianya mudah. Karena kalau kita mencintai sesuatu, misalnya mencintai seseorang, maka apa yang disukai oleh orang tersebut kita lakukan, itu tidak. Kalau kita sayang sama istri minta beli ini, minta beli anu, kita belikan. Ya. Apalagi dalam proses PDKT ya. Dia ingin apa kita belikan, karena kita cinta. Ya. Nah, siapa yang lebih tahu apa yang dicintai oleh Allah? Yang paling mengetahui apa yang dicintai oleh Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling tahu apa yang paling dicintai oleh Allah, ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, karena kalian tidak bisa interaksi, tidak langsung bisa dapat penjelasan langsung dari Allah, tetapi melalui siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka logikanya mudah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya cinta kalian tidak akan bertepuk sebelah tangan. Niscaya Allah pun akan mencintai apa? Kalian.
Bukan cuma itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita manusia, kalau ada orang kita cinta sama dia, dia salah sama kita, kita mudah memaafkan. Kita mudah maafkan karena kita cinta sama dia ya. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mencintai dan Allah Maha menyayangi. Ayat ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya di antara tanda cinta kepada Allah dan juga tanda Allah mencintai seseorang adalah orang itu mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar cinta Allah kepadanya dan semakin besar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam kehidupan ini berusaha meniti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam sisi akhlak maupun dalam sisi adab maupun dalam sisi akidah. Semuanya kita ikuti. Jangan kita hanya mengikuti sunnah Nabi pada sebagian sisi. Sebagian orang hanya mengikuti sunnah Nabi pada akidah, tapi akhlak tidak diikuti. Dan sebagian orang hanya mengikuti sunnah Nabi dari sisi akhlak dan adab, tapi akidah mereka campakkan sabda-sabda Nabi tentang akidah. Seorang pencinta yang mencintai Allah yang sejati, dia mengikuti Nabi SAW dalam segala hal. Baik dalam sisi akhlak, adab, muamalah, maupun terkait dengan akidah yang lebih penting tentunya. Mengikuti akidah Nabi Muhammad SAW, bukan akidah yang dia karang sendiri. Demikian juga ibadah yang dia lakukan mengikuti Nabi SAW, bukan ibadah yang dia karang sendiri. Ya, kalau semua orang bisa ngarang akidah dan ngarang ibadah, ngapain diutus Nabi Muhammad SAW? Nabi diutus untuk diikuti akidahnya maupun ibadahnya maupun akhlaknya maupun adabnya. Maka barometernya cinta Allah kepada seorang hamba adalah hal tersebut. Semakin ittiba kepada Nabi, semakin dicintai oleh Allah dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya bahwasanya di sini ada sifat mahabbah. Allah memiliki sifat mencintai. Di antara sebab Allah mencintai seseorang adalah jika seorang mengikuti sunnah Nabi. Kalau seorang tidak mengikuti sunnah Nabi, Allah tidak cinta sama dia. Begitu dia mengikuti sunnah Nabi, maka Allah pun mencintai dia. Ini namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat-sifat Allah yang Allah lakukan jika ada sebabnya. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah mencintainya. Jika dia bermaksiat, Allah murka kepadanya. Ya, Allah murka kepadanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tentunya pembahasannya panjang lebar, tapi saya singkat saja atau saya singgung aja bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah memiliki sifat-sifat fi'liyah. Allah memiliki sifat-sifat tertentu, Allah melakukan suatu perbuatan tertentu jika ada sebabnya. Di antaranya mencintai. Jika ada sebab Allah mencintai, maka Allah mencintai. Kapan Allah mencintai seorang hamba? Ketika hamba ini melakukan sunnah-sunnah apa? Nabi. Bukan Allah mencintai dia sejak zaman azali, enggak. Tapi Allah baru mencintainya sekarang ketika dia melakukan sunnah-sunnah Nabi. Seandainya dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Tayyib. Dan juga ini dalil bahwasanya jika seorang sudah dicintai oleh Allah, maka Allah mudah mengampuninya. Allah mudah mengampuninya karena Allah cinta kepadanya dan Allah sangat mudah mengampuninya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Kita lanjutkan ayat kedua yang juga disebutkan tentang ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum yang Allah mencintai mereka wa yuhibbunah dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Apa ciri mereka? Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah di hadapan orang mukmin, maksudnya kasih sayang di antara kaum mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca, yang mencela.
Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang ciri orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini predikat yang luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat ketika perang Khaybar, kata Rasulullah SAW, "Lau'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi." Ketika itu perang Khaybar, alot Yahudi di Khaybar punya kalau tidak salah 9 benteng untuk menguasai satu benteng berat. Saya para sahabat berulang-ulang gagal. Diberikan bendera kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar memimpin peperangan, gagal. Diberikan kepada Umar, Umar memimpin peperangan, gagal, belum berhasil. Suatu hari Rasulullah SAW tiba-tiba ngomong, besok la'utiyana rayah, saya akan berikan bendera peperangan, itu kepanglimaan, kepada seorang lelaki yuhibbullaha wa rasulah, yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada Allah Rasulnya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Yaftahullahu ala yadayhi. Besok dia akan menang. Akan menang. Allah akan memberi kemenangan melewati tangannya. Maka orang-orang pun malam itu jadi buah bibir. Siapa besok? Siapa besok? Siapa besok? Ketika pagi hari semua sahabat datang. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua berharap dia yang dapat apa? Bendera tersebut. Sampai orang yang tidak ingin jadi pemimpin pun ingin jadi pemimpin ketika itu. Bukan karena ingin jadi pejabat, bukan. Tapi karena ingin mendapat predikat apa? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat luar biasa. Semua sahabat datang, Umar pun datang ingin dapat bendera, ternyata tidak ada yang dikasih. Rasulullah tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata lagi sakit. Wa yashtaki ainaihi. Dia lagi sakit matanya, tidak bisa melihat. Akhirnya dibopong, dibawa ke depan Nabi SAW. Kemudian Nabi fabasaka ala ainaihi. Rasulullah meludah pada kedua matanya. Fabari'a ka'lam yakun bihi wajah. Maka dia pun sembuh. Langsung sembuh, mukjizat Nabi SAW. Tanpa ada tanda-tanda bekas sakit. Langsung tiba-tiba apa? Sembuh, seakan-akan belum pernah sakit sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Ali berhasil menaklukkan benteng di Khaybar, dalam penaklukan kota Khaybar. Predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah predikat yang dicari oleh para sahabat. Maka ketika Rasulullah menyebutkan akan saya berikan kepada orang yang dicintai oleh Rasulnya, semua orang ingin dapat predikat tersebut ya. Ini karena ini predikat yang luar biasa ya. Jadi ternyata Rabb kita, Tuhan kita ya, memiliki sifat mencintai. Bukan hanya bisa dicintai, tapi dia juga bisa mencintai apa? Sang hamba. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa ya. Bagaimana kasih sayang Allah yang luar biasa, Allah bisa mencintai sebagian hambanya. Ya, Allah bisa mencintai sebagian hambanya. Dan ini sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya orang-orang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut kepada kaum mukminin, aizzatin 'alal kafirin, yaitu tegas terhadap orang-orang kafir. Dan demikianlah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Seharusnya begitu, lemah lembut kepada kaum mukminin, sama orang kafir tegas. Bukan sebaliknya, sama orang kafir lemah lembut, sama orang mukmin apa? Sangar. Jangan sebaliknya ya. Jadi ciri kebalik. Sama orang kafir ngalahnya luar biasa, nunduk-nunduk. Sama orang kafir, sama orang Islam petantang, petenteng. Ini bukan ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sebut adzillatin 'alal mu'minin, yaitu lemah lembut terhadap kaum mukminin, aizzatin 'alal kafirin. Tegas sama orang kafir, bukan malah sebaliknya. Zaman ini ada sebagian orang ngaku sebagai wali-wali Allah, tapi ternyata tegas sama orang beriman, lemah lembut sama orang kafir. Sombong di hadapan orang beriman, nunduk di hadapan orang kafir. Taib, ini di antara ciri-ciri wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah menyebutkan ayat-ayat, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang juga menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang mencintai Allah
dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabur Riqaq yang dikenal oleh para ulama dengan hadisul wali, yaitu hadis tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan al-wali diambil dari kata al-walayah yang menunjukkan nusrah, al-qurb kedekatan, pertolongan, cinta, yaitu Allah mencintainya, Allah menolongnya, Allah dekat dengannya, maka dia disebut dengan waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis wali ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi tentang penjelasan Allah mengenai sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allah ta'ala qala, inna Allah, sungguhnya Allah berfirman." Ini namanya hadis apa? Qudsi. Dia beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kata para ulama, lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau hadis qudsi, lafal dan maknanya dari Nabi sallallahu, maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafalnya dari siapa? Nabi. Hanya saja Nabi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi menisbahkan ini firman Allah. Jadi hukumnya beda dengan apa? Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an yuta'abbadu bitilawatihi. Membacanya ada pahalanya khusus. Siapa yang baca satu huruf dapat 10 pahala. Kemudian bacanya juga dengan tahsin, dengan tajwid. Kalau hadis qudsi enggak. Hadis qudsi dibaca pahalanya pahala ilmu, bukan pahala per huruf yang kita baca. Sehingga statusnya berbeda. Di antara perbedaan hadis qudsi dan Al-Qur'an, hadis qudsi lafalnya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para orang-orang yang meriwayatkan hadis qudsi terkadang berbeda-beda lafalnya karena mereka meriwayatkan hadis qudsi bil makna, dengan makna. Dalam riwayat yang lain maknanya berbeda, dalam riwayat yang maknanya berbeda, lafalnya berbeda. Beda Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an enggak boleh. Lafalnya harus sesuai dengan lafal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya hadis qudsi adalah firman Allah yang hukumnya bukan hukum Al-Qur'an, tapi hukumnya apa? Hadis. Dan hadis qudsi hukumnya macam-macam secara sanadnya. Ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang dhaif, ada hadis qudsi yang palsu. Kalau Al-Qur'an semuanya apa? Sahih, karena diriwayatkan mutawatir seluruhnya. Hadis qudsi macam-macam. Ada hadis yang dhaif, ada yang sahih, ada yang maudhu, palsu dan yang lainnya. Di antara hadis qudsi yang sahih, hadis ini dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala," sungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Man adali waliyan," siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan suatu yang lebih aku cintai dari yang wajib-wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya dan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtushu biha, aku menjadi tangannya yang tangannya memegang dengan yang dia memegang dengan tangan tersebut. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Wa in sa'alani, kalau dia memohon kepadaku, wa'tiyannahu, aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adani, kalau dia minta pertolongan, perlindungan kepadaku, la u'idzannahu, aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, makna adzantuhu, maknanya adalah a'lamtuhu bi anni muharibun lahu, yaitu aku kabarkan kepadanya aku memeranginya. Wa qawluhu ista'adzani ruwiya bil ba wa ruwiya bin nun. Bisa ista'adzani, bisa ista'adzabi. Intinya hadis ini Allah sebutkan di awal hadis, siapa yang memusuhi waliku maka aku akan memeranginya. Oleh karena hati-hati jika kita telah mengetahui seorang dikenal sebagai orang soleh, ya, dari tutur katanya, dari ibadahnya, dari tulisannya, dari kesolehannya, orang soleh kita tahulah. Bisa jadi dia wali Allah Subhanahu wa taala.
maka jangan mengganggunya. Jangan itu coba-coba mengganggunya. Kalau kita mengganggunya dan menyakitinya, maka akan ada balasan cepat atau lambat. Karena kita mengganggu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberi rasa takut dengan mengatakan man adzali waliyan, man adali waliyan. Siapa yang musuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi. Sungguh aku telah mengumumkan untuk perang dengannya. Dan ini musibah. Jika seorang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan binasa. Kalau tidak binasa di dunia, dia akan binasa di akhirat. Kebinasan di dunia bisa dia semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan, dalam kemungkaran, dalam kesombongan, dalam banyak hal. Ya. Terpedaya dengan dunia, sibuk dengan dunia, binasa. Dunia agamanya hancur. Di akhirat lebih parah lagi. Maka seperti dikatakan oleh para ulama, istilah luhumul ulama masmumah, bahwasanya daging para ulama beracun. Daging ulama beracun. Maka seorang waspada ketika berbicara tentang para ulama. Mengkritik boleh dengan adab. Mengkritik boleh. Ulama tidak ada yang maksum. Mereka pasti punya kesalahan. Tapi seorang yang sudah dikenal dengan perjuangan membela Islam, kalaupun dia salah, kita kritiki dengan adab. Bahwasanya dia salah, pemikiran ini berbahaya misalnya, atau ini kesalahan fatal, dengan adab mengkritiknya karena mereka adalah para ulama yang telah menghabiskan umur mereka untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, subhanallah, kita dapat misalnya seorang getol mencela salah seorang ulama Ahlussunnah. Saya lihat kehidupannya semakin parah. Semakin sombong, semakin angkuh, semakin ngawur pembicaraannya, semakin ini karena kesombongan. Mencela ulama, merendahkannya seakan-akan ulama ini hanya anak SD. Subhanallah. Gimana seorang ulama misalnya Al-Hadis ini anak SD juga bisa seperti dia, atau anak SMP, anak S1 bisa seperti dia. Ini enggak benar seperti ini ya. Ya, kalau orang punya ilmu ya kita akui. Kalau kritik-kritik aja enggak masalah. Semua orang juga kita boleh mengkritik, kita boleh dikritik. Tapi menghina seakan-akan dia enggak punya ilmu, Allah Maha tahu itu penghinaan dan tidak benar ya. Lihat apa yang terjadi pada orang seperti ini, semakin gila pemikirannya, semakin rusak alur pemikirannya. Semakin bicara yang aneh-aneh. Saya khawatir masuk dalam hadis ini ya, mencela para ulama tanpa ada dhawabit, tanpa ada aturan. Mencela kita kritik boleh, ini begini, ini salah, ini menyimpang, silakan, enggak ada masalah. Tapi jangan kau bilang ini seperti anak SMP atau anak SMA atau S1 merendahkan, ya ini lain halnya ya. Tidak usah kita kritik orang, kita enggak perlu enggak perlu sombong, enggak perlu angkuh. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, "Wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Dari sini kita tahu bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan wajib. Amalan wajib. Daripada amalan-amalan sunnah. Dari sini kita tahu bahwasanya salat subuh lebih disukai oleh Allah daripada 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, salat subuh lebih lagi. Kemudian juga salat fardu lebih afdal daripada salat rawatib ya. Salat fardu lebih afdal daripada salat qiyamul lail, daripada salat witir ya. Karena salat fardu adalah rukun Islam dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terkait misalnya haji. Haji lebih afdal daripada umrah. Demikian juga misalnya puasa. Puasa wajib Ramadan lebih dicintai Allah daripada puasa-puasa sunnah, daripada puasa Syawal, daripada puasa Muharram, daripada puasa Zulhijjah. Lebih dicintai puasa Ramadan. Karena itu perkara yang wajib. Di antaranya zakat. Zakat lebih Allah cintai daripada sedekah. Sedekah sunnah kita kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Zakat lebih Allah cintai. Maka seorang kalau bayar zakat dengan semangat, karena ini sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Ini sering saya sampaikan. Kalau bayar zakat semangat. Karena sebagian orang ketika bayar zakat, dia bermuamalah dengan zakat seakan-akan sedang diambil
oleh petugas pajak. Sehingga dia berat ngeluarin. Sampai dia berusaha ngitung supaya zakatnya lebih kecil. Ini gimana? Ini masa begini? Masa kena Ustaz? Ini sedekah paling afdal. Zakat sedekah paling apa? Afdal. Lebih afdal daripada kalau kau bantu anak yatim, kau bantu fisabilillah, kau bantu pondok, apalagi cuma membantu janda ya. Lebih afdal apa? Zakat. Maka mindset seorang dirubah. Bahwasanya zakat dihitung baik-baik, inilah ibadah paling apa? Sedekah paling afdal karena dia wajib. Karena dia wajib. Demikian juga sedekah kepada wajib kepada anak istri lebih afdal daripada sedekah kepada kerabat karena anak istri lebih utama daripada kerabat apalagi orang jauh. Maka jangan sampai seorang ketika memberi sedekah kepada fakir miskin dia merasa dapat pahala, tapi kalau dia beri makan kepada anak istrinya dia tidak merasa dapat pahala. Justru memberi makan kepada anak istri memenuhi kebutuhan primer mereka, sekolah mereka, ini pahalanya besar karena ini wajib. Karena ini apa? Wajib. Ini kaidah. Pokoknya yang wajib lebih dicintai Allah daripada yang sunnah ya, yang sunnah. Taib kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Hamba-Ku tidak mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari perkara-perkara yang wajib. Setelah itu Allah mengatakan, setelah hamba-Ku melakukan perkara-perkara yang wajib, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Nah ini tanda bahwasanya seorang dicintai oleh Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Setelah dia tidak membatasi dirinya dengan perkara yang wajib aja. Setelah wajib dia kerjakan, dia mulai mengerjakan yang apa? Sunnah-sunnah. Terus dia meniti puasa setelah puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Senin Kemis. Setelah zakat dia juga bersedekah, setelah haji dia umrah, ya. Setelah salat 5 waktu dia salat malam, kemudian salat rawatib. Dia lakukan yang sunnah-sunnah, ya. Apa sunnah yang dikerjakan di rumah, ketika dalam rumah, bagaimana sunnah yang dilakukan ketika di masjid, ketika ketemu tetangga. Dia berusaha mengerjakan, terus mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, hatta uhibbah, sampai aku pun mencintainya. Artinya cinta Allah baru jatuh kepadanya, baru Allah mencintainya setelah hamba ini melakukan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian apa hasilnya jika Allah sudah mencintainya? Jika faidah ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut, aku menjadi tangan yang dia memegang dengan tangan tersebut, aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, kuntu lisanahu alladhi yantiqu bi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Dalam riwayat qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Apa maksudnya di sini? Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah membimbing seluruh tubuhnya. Tidaklah dia melihat kecuali yang baik-baik. Kalau melihat yang buruk dia tidak suka, dia berpaling. Allah membimbing telinganya, dia tidak suka, dia gerah kalau mendengar hal-hal yang haram. Dia tidak suka. Kemudian dia tidak melakukan dengan tangannya perkara yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia tidak melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak serak kalau mikir yang tidak. Pikirannya tidak ngeras, tidak macam-macam. Dia tidak suka. Allah jaga pikirannya. Allah jaga lisannya. Dia tidak mengucapkan, tidak menulis, tidak berkomentar kecuali yang baik-baik. Dia sebelum dia berkomentar, dia mikir terlebih dahulu. Ini ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat menjalankan sunnah-sunnah Nabi, di lain sisi jauh dari kemaksiatan. Paham? Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, akibatnya, dampaknya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari maksiat. Nah, inilah ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ciri wali Allah iman dan takwa. Apa itu iman dan takwa? Beramal soleh, jauh dari maksiat. Itu namanya wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang suka ngaku sebagai wali, kemudian jabat tangan dengan perempuan, duduk sama perempuan, ketawa-ketiwi sama perempuan, ngaku sebagai wali, kemudian joget-joget, ya, loncat kanan, loncat kiri, ngaku sebagai wali tapi kemudian ada tidak suka dengan syariat, tidak suka dengan orang berjilbab, membolehkan orang tidak berjilbab, buka aurat tidak ada masalah.
Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang ngaku sebagai wali, katanya semua agama masuk surga. Ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang mengaku wali tapi konser maksiat oke katanya. Ini gimana wali Allah Subhanahu wa taala? Silakan nonton katanya konser maksiat. Enggak benar ya. Percuma engkau ngaku sebagai wali Allah kalau tidak ada ciri-ciri wali Allah. Orang yang wali Allah saja tidak ngaku-ngaku. Apalagi kalau ngaku sebagai wali Allah tanpa ada bukti. Ciri wali Allah sederhana. Bertakwa kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi, jauh dari maksiat. Dan semua orang boleh jadi wali. Hanya saja wali itu bertingkat-tingkat. Hanya saja wali itu bertingkat-tingkat. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin menjadi wali Allah. Semakin diperhatikan Allah, semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia jauh, semakin rendah kewaliannya. Maka setelah itu Allah mengatakan wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia mohon kepadaku, aku akan mengabulkannya. Wala in sa'adhani, kalau dia minta berlindung kepadaku, aku akan melindunginya. Jadi jelas ciri seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini lihatlah bagaimana para wali-wali Allah seperti para sahabat. Adakah di antara mereka yang tukang maksiat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Tidak ada, mereka semua orang bertakwa. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga tapi tetap aja tidak sombong, tidak mentang-mentang. Padahal sudah dijamin masuk surga oleh Nabi berulang-ulang. Tidak ada yang mengatakan, saya sudah, tidak ada. Semua takut kepada Allah, tawadhu. Ini sebagian orang tidak ada dalil bilang dia masuk surga, dia bilang kita pasti masuk surga. Subhanallah. Terucap dari sebagian orang, kita pasti masuk surga. Kalau sama kami pasti masuk surga. Golongan kami pasti masuk surga. Jangan gitu kali ya. Abu Bakar tidak begitu, Umar tidak begitu, Utsman tidak begitu, Ali tidak begitu. Kemudian kita jangan berlebih-lebihan. Kalaupun wali jangan gitu dong. Hormati wali-wali yang lebih wali. Yang lebih wali saja tidak begitu. Kenapa Anda yang wali-walian kemudian terlalu pede? Terlalu pede. Lihat Umar bin Khattab ketika meninggal dunia. Seorang pemuda datang muji-mujinya. Kau begini, kau begini, kau begini. Kata Umar, kafafan lali wala alayya. Saya rasa yang penting impas. Yang penting impas. Saya ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi apa? Impas. Dia tidak mengatakan, ya memang saya begitu. Kau tidak dengar Nabi bilang saya masuk surga. Saya begini, saya begini. Tidak ada. Umar tidak ada begitu. Tidak ada. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ciri-ciri wali harus kita ketahui. Apalagi kemudian sebagian orang menjadikan gila adalah ciri wali. Gila ciri wali. Katanya namanya wali majdub. Wali gendeng. Dia karena saking cinta sama Allah kemudian dijadab oleh Allah jadi gendeng. Ya akhi, siapa yang lebih cinta sama Allah? Wali gendeng tersebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seharusnya kalau gila adalah ciri wali, yang paling gila harusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkat gila kedua Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Ya ada sahabat karena saking cinta sama Allah jadi orang gila? Ada enggak? Berarti mereka kurang top. Yang top yang sudah apa? Gila. Ini gila, orang gila dianggap. Seharusnya kalau orang gila kita kasihan sama dia ya. Bukan kita malah cari berkah sama dia, malah ngantri. Dia lagi stres, lagi macam-macam, lagi ngerokokan, lagi enggak pakai, mungkin sebagian bajunya terbuka malah diusap-usap. Makanya terkadang kita bingung, yang gila orang gilanya atau yang mewalikan orang gila. Repot. Ini penghinaan terhadap syariat. Bagaimana Anda menjadikan orang gila sebagai tingkat orang mukmin yang tertinggi? Karena setelah wali Nabi, tingkat orang mukmin tertinggi sebelum Nabi adalah orang apa? Orang gila. Ini enggak benar. Orang gila itu kita kasihan sama dia. Kalau perlu dia macam-macam ya kita amankan. Bukan malah kita ngusap apa? Badannya. Habis minumannya kemudian kita rebut-rebutin. Sisa rokoknya kita ambil ngerokok. Enggak begitulah ya. Jangan gitu kali jadi. Nah, kalau ada orang luar Islam yang mau masuk Islam, ini siapa ini? Oh, ini orang mukmin paling top. Kira-kira dia masuk Islam atau tidak? Wah, kalau saya top iman sini jadi gila, enggak mau deh. Ya, jadi kalau top imannya jadi orang gila, siapa yang mau? Kalau kamu belum top, belum jadi orang gila.
Ini mengada-ngada ya. Mengada-ngada. Siapa yang lebih cinta kepada Allah dari para sahabat? Siapa yang lebih dicintai oleh Allah daripada para sahabat? Tidak satupun dari mereka menjadi orang gila. Oleh karenanya beginilah zaman sekarang, banyak orang gila dianggap sebagai apa? Wali ya. Baik, hadis berikutnya. Wa anhu anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, "Idza ahabballahu ta'ala al-'abda nada Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan. Kemudian Allah memanggil Jibril berkata, sungguhnya Allah mencintai si fulan, fa'ahbibhu. Wahai Jibril, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril langsung mencintai orang tersebut. Allah kasih tahu, Allah cinta si fulan, cintailah dia. Jibril langsung taat kepada Allah, langsung mencintai si fulan tersebut. Fayunadi fi ahli sama, maka Jibril beri pengumuman di penduduk langit, itu para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka malaikat semua langsung cinta sama orang ini. Orang ini top di langit ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian orang ini dicatat baginya diterima oleh manusia di bumi. Di sini apa namanya, di antara tanda bahwasanya Allah mencintai seorang hamba, bahwasanya dia diterima oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman mencintainya ya. Dan banyak ya kita dapati para ulama dicintai oleh masyarakat ya, dicintai masyarakat karena ketawaduan mereka. Tapi maksudnya jadi patokan adalah orang-orang yang beriman. Dan banyak para ulama yang seperti itu, dicintai oleh apa? Masyarakat. Di antara para ulama yang di zamannya luar biasa, yaitu semua orang mencintainya, adalah Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Disebut dalam tarikh sejarah tidak ada jenazah yang dihadiri paling banyak seperti Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Terus datang sebagian orang bilang dia kafir. Di zaman dia semua orang menghadiri jenazahnya, bahkan musuh-musuhnya pun ikut hadir. Yang benci sama dia, yang mengkritiki dia pun hadir. Padahal kehidupannya banyak dihabiskan di penjara. Tidak ada jenazah sebagai saksi. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Disebut banyak ulama, bukti bahwasanya dia diterima oleh masyarakat ketika itu. Jenazah terbesar dalam sejarah, jenazahnya siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau mereka mengatakan kalau ada yang menyaingi seperti jenazahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mereka adalah imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Bukan berarti kita mengatakan Ibnu Taimiyah maksum, tidak. Ibnu Taimiyah juga manusia, punya kesalahan, punya kekurangan. Tapi kemudian mengatakan dia adalah orang sesat, kemudian orang kafir, sementara dipuji oleh para ulama habis-habisan. Dipuji oleh Az-Zahabi, dipuji oleh Ibnu Hajar, dipuji oleh para ulama di zamannya, semua memuji dia. Ya. Bukan berarti mereka tidak kritik, mereka kritiki. Tapi mereka mengakui keutamaan siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini contoh nyata, kalau kita baca sejarah Ibnu Taimiyah, jenazahnya dihadiri oleh seluruh penduduk ketika itu di zamannya, bahkan musuh-musuhnya pun hadir. Ada 3 orang kalau tidak salah yang tidak mau hadir, disebutkan karena takut dibunuh oleh masyarakat. Takut dipukulin oleh masyarakat karena terkenal suka mencaci maki Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah meninggal, mereka tidak berani muncul. Tidak berani muncul. Ya. Rahimahumullah jami'an, semoga Allah merahmati seluruh para ulama. Tapi di sini perhatikan ada lafal ketika Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, cintai fulan." Kata Nabi, "Fayuhibbuhu Jibril." Jibril pun mencintainya. Adapun terkait dengan manusia di dunia, maka Allah mengatakan, "Tsumma yudha'u lahul qabul." Kemudian Nabi menggunakan kata kemudian. Artinya seorang biasa saja dikatain macam-macam, tapi ujungnya orang akan mencintainya. Ahlul haq akan mencintainya. Kata summa menunjukkan ada jeda. Taib, riwayat yang sama fi riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Tsumma yunadi fis sama, kemudian Jibril beri pengumuman di langit, fayaqul, dan Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan, sungguhnya Allah mencintai si fulan, fa'ahibbuh,
maka cintailah dia, fayuhibbuhu ahlus sama, maka si fulan tersebut dicintai oleh penduduk langit, yaitu malaikat. Tsumma yudha'u lahul qabul, kemudian diletakkan di bumi bahwasanya dia fil ardi, dia diterima oleh manusia. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, jika Allah membenci seorang hamba, Allah panggil Jibril, fayaqulu inni ubghidhu fulanan, wahai Jibril, sungguhnya aku benci kepada si fulan. Fa abghidhu, bencilah dia. Fa yubghidhu Jibril, maka Jibril pun alaihissalam membencinya. Tsumma yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril menyeru di penduduk langit, memberi pengumuman, innallaha yubghidhu fulanan, sungguhnya Allah membenci si fulan. Fa abghidhuhu, maka bencilah dia. Fa yubghidhuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun membencinya. Tsumma tudha'u lahul baghdha fil ardi, kemudian orang-orang di bumi pun membencinya. Maknanya sama seperti hadis sebelumnya. Hadis yang terakhir, wa Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallam ba'atha rajulan ala sariyah. Rasulullah sallam mengutus seseorang menjadi pemimpin sariyah. Sariyah itu pasukan kecil. Dalam pasukan ada namanya guzat, yaitu perang besar. Biasanya Nabi SAW mengikutinya. Sariyah pasukan kecil, lebih kecil dari yang Nabi tidak ikut, dan ada namanya ba'thun, bu'uth, itu lebih kecil lagi. Ini istilah-istilah dalam peperangan. Intinya Rasulullah SAW mengirim pasukan kecil, dia sebagai pemimpinnya. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan sunnahnya kalau pemimpin dia menjadi imam. Dia menjadi imam, maka dia membaca dalam salatnya, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap dia baca Al-Fatihah, dia baca surat, dia baca qul huwallahu ahad. Nanti rakaat kedua juga begitu. Rakaat kedua dia baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian diakhiri dengan surat qul huwallahu ahad. Setiap dia baca surat, seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh, baca surat, kemudian dia baca qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulullah sallam. Ketika mereka pulang, mereka aneh orang ini. Maka mereka menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam bertanya, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik?" Tanyakan kepada dia, kenapa dia seperti itu salatnya? Fasa'aluhu, mereka pun bertanya kepadanya. Kemudian dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena surat qul huwallahu ahad isinya tentang sifat-sifat Allah, ya. Dari ayat pertama sampai ayat akhir tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata Al-Ikhlas dalam surat tersebut. Tapi ukhlisat, surat itu dimurnikan untuk menyebutkan sifat-sifat Allah. Dalam sebagian riwayat disebutkan surat ini turun ketika orang-orang musyrikin bertanya, ya Rasulullah, sif lana rabbak, ya Muhammad, sif lana rabbak, sifatkan kepada kami Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Yang intisari dari surat Al-Ikhlas adalah syarat jadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan. Tuhan itu harus esa, qul huwallahu ahad. Pertama Esa, yang kedua Allahus samad, semuanya bergantung kepadanya dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Syarat keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia. Setiap kalau menjadi Tuhan harus punya syarat ini. Adakah Tuhan yang memenuhi persyaratan ini? Esa tidak berbilang, tidak membutuhkan yang lain dan semuanya butuh kepadanya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Coba kita lihat Tuhan-Tuhan di atas muka bumi. Sapi, coba. Esa atau tidak? Oh, sapi seperti dia banyak. Yang lebih gemuk juga banyak. Cocok gak jadi Tuhan? Bisa. Siapa yang disembah? Nabi Isa? Esa? Tidak. Dia anak. Menurut keyakinan sebagian orang, anak. Berarti dia Esa. Kemudian apakah dia tidak butuh pada yang lain? Dia butuh. Dia butuh makan. Dia butuh selamat. Dia kabur dari kejaran. Dia butuh tidur. Kata Allah, kana ya'kulani ta'am. Isa dan ibunya makan makanan, tidak pantas jadi Tuhan. Kemudian ciri berikutnya, lam yalid wa lam yulad, dia dilahirkan oleh ibunya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan banyak yang setara dengan dia, bahkan lebih dari dia. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapa lagi yang disembah coba? Tidak ada yang memenuhi persyaratan ini. Yang memenuhi persyaratan ini cuma siapa? Allah. Oleh karenanya surat ini disebut surat Al-Ikhlas, karena dia dikhususkan untuk menjelaskan syarat jadi Tuhan. Harus punya 4 sifat tersebut. Maka dia mengatakan, fa ana uhibbu an aqra biha, maka saya suka baca surat ini setiap penghujung rakaat yang saya baca. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuhu, sampaikan kepadanya sungguhnya Allah pun mencintainya. Karena dia mencintai sifat-sifat Allah,
mengagungkan Allah, maka Allah pun mencintai. Ini dalil bahwasanya di antara cara agar dicintai oleh Allah, kita merenungkan ayat-ayat Allah tentang sifat-sifatnya. Maka perlu belajar al-asma wa sifat, tentang sifat Allah satu persatu, sifat-sifat Allah, sehingga kita semakin cinta kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah karena sifat-sifatnya, maka Allah akan mencintai kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja.